berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan acara pemberkatan nikah kudus antara saudara Eliezer Gia dan Rohani Telom Benua. Kedua belah keluarga juga sudah ada, dan yang akan kita berkati pada hari ini adalah saudara Eliezer Gia, dilahirkan di Lelembuli 26 Oktober tahun 1993, anak laki-laki dari Bapak Hezatul Gia almarhum dan Rosimani Jega almarhum, dengan saudari Rohani Telom Benua yang dilahirkan di Lele Anaa 22 Desember 1993, anak perempuan dari Bapak Rara Dodo Telom Benua dan Ibu Rosilia Gia. Kedua belah pihak keluarga ada? Ada. Selamat datang dalam gereja Tuhan di Indonesia dalam acara pemberkatan nikah kudus dari anak kita dari kedua belah pihak. Maka kita akan melaksanakan pemberkatan nikah ini berdasarkan persetujuan antara kedua keluarga dan kesepakatan antara kedua mempelai, dan kita akan menyatukan mereka berdasarkan janji setia mereka di hadapan Tuhan yang kita bersama-sama saksikan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita, saya undang pemain musik, kita angkat satu pujian, Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saya undang kedua mempelai untuk bangkit berdiri. Baiklah kita meneliti dan memeriksa hati kita, apakah niat kehendak kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengar dan camkanlah bahwa setelah Allah menjadikan manusia, Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja, Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berkata, laki-laki harus meninggalkan ayah bundanya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Seterusnya Tuhan berkata lagi, karena apa? Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena
zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia sudah berbuat zina. Dengar jugalah apa yang dikatakan dalam firman Tuhan kepada laki-laki itu, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Kepada perempuan firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian para suami haruslah mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, dan wajib mengasuh dan merawatnya seperti Kristus merawat dan mengasuh jemaatnya. Dan istri harus berjiwa luhur, suci dan benar, disertai dengan kelakuan yang sabar dan lemah lembut, karena demikian mereka menghormati suaminya. Seharusnya sepasang suami istri Kristen harus hidup demikian, supaya mereka menjadi pujian di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Karena itu hendaklah kamu berdua senantiasa hidup dalam firman Allah, agar bertambah-tambah pengenalan dan pengertianmu tentang karunia Allah yang sudah dicurahkan olehnya atasmu. Hiduplah dalam kerendahan dan kesederhanaan hati dan jiwa, suka menolong dan menasihati. Sifat yang buruk seperti hati yang congkak dan pemarah, umpat dan kata-kata yang tidak patut, cacian dan cemooh, sifat-sifat pembohong dan penipu, kamu lawan dan hindari dari hidupmu. Sebaliknya sifat mengasihi itulah yang menjadi suluh yang menerangi hidupmu, karena kasih itu alat perekat akan segala yang baik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kiranya sekarang saudara mempelai laki-laki mengerti kehendak Tuhan dalam pernikahan ini, dan berikanlah janjimu di hadapan Tuhan. Saudara Eliezer Gia, mempelai laki-laki, maukah engkau menyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan sidang jemaatnya yang berkumpul pada hari ini, bahwa saudara dengan segenap hati memilih saudari Rohani Telombanua menjadi istri satu-satunya bagimu, akan mengasihi dia dengan segenap jiwamu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu, serta memelihara pernikahanmu ini dengan cara hidup yang suci dan memaafkan sifat-sifat kelemahannya, terutama bila suatu saat kelakuannya kurang baik, dan dengan sabar dan kasih baik di waktu, dan dengan sabar bersedia mengajar dan memimpinnya dengan sabar dan penuh kasih baik di waktu sakit maupun waktu sehat. Maukah kau berjanji tidak akan menyia-nyiakannya dan tidak akan menceraikannya kecuali karena kematian? Jika engkau mau, katakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya mau. Oke, sudah dengar semuanya? Maka bagi saudari mempelai wanita, dengarkanlah janjimu di hadapan Tuhan. Saudari Rohani Telombanua, mempelai perempuan, maukah engkau menyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang berkumpul pada hari ini, bahwa saudari dengan segenap hatimu menerima saudara Eliezer Gia menjadi suami bagimu satu-satunya? Apakah engkau menghormati dia dengan segenap jiwamu dan akan melakukannya dengan segenap kemampuanmu, serta memelihara pernikahanmu sebagaimana layaknya seorang wanita Kristen, dengan melakukan yang suci dan benar, tidak akan meninggalkan dia baik karena kesakitan, kesehatan, kemiskinan ataupun karena kesusahan,
Dan apakah kamu bersedia menolong dia, membantunya, sehingga saudari tidak akan menceraikannya kecuali oleh kematian? Jikalau engkau mau, katakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya mau. Oke, kita sudah dengar semua jawaban dan janji mereka. Dan saya mau laki-laki dan perempuan boleh mengungkapkan janji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Saya undang mempelai boleh saling berhadapan dan berjabat tangan. Saudara Eliezer yang pertama, saya baca dan ikuti. Saya bernama, sebutkan namamu, Eliezer Gea, menerima engkau, sebutkan namanya, Rohani Telumbanua, sebagai istriku di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan di hadapan jemaatnya, mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Saya berjanji akan tetap mencintai, mengasihimu, menyenangkanmu, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Ya, sekarang janji mempelai wanita kepada mempelai pria. Saya juga bacakan dan ikuti, dan inilah janji di hadapan Tuhan. Nanti sebutkan namamu dan juga sebutkan nama calon suamimu. Saya yang bernama Rohani Telumbanua, menerima engkau Eliezer Gea, sebagai suamiku di hadapan Tuhan Yesus, dan di hadapan jemaatnya, mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan setia dan bertanggung jawab, baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Saya berjanji akan mencintaimu, menghormatimu, menghargaimu, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Dan hanya mautlah yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, mereka sudah mengungkapkan janjinya di hadapan Tuhan, dan kita akan bersama-sama berdoa untuk memberkati mereka yang sudah mengikat janji setia di hadapan Tuhan. Tetap untuk berjabat Tuhan dan sidang jemaatnya yang hadir pada hari ini. Saya Pendeta Dr. Otniel Harifa yang diberi tugas untuk memberkati pernikahan kudus Saudara Eliezer dan Saudari Rohani pada hari ini. Mari kita seluruh jemaat untuk memberikan topangan, dan kita berdoa untuk memberikan topangan kepada mereka. Berdasarkan janji yang sudah Saudara Eliezer dan Saudari Rohani ucapkan di hadapan Tuhan, maka saya sebagai hamba Tuhan mengikat janji setia kalian di hadapan Tuhan pada hari ini, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan saat ini tidak boleh diceraikan oleh manusia. Biarlah
kalian boleh menjadi satu dan boleh membangun keluarga yang bahagia dalam kebersamaan. Amin. Mari saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita boleh berdoa, menyerahkan keluarga ini di dalam tangan Tuhan. Saya undang kedua mempelai boleh berlutut hadapan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, semuanya kita mari tompati mereka di dalam doa. Biarlah kita membawa mereka di hadapan Tuhan. Biarlah keluarga ini boleh menjadi keluarga yang sudah seia sepakat, yang sudah mengikat janji di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat-Mu telah mereka ikrarkan janji setia mereka yang tidak boleh diceraikan oleh siapapun. Kami mengukuhkan janji setia mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengikat janji setia mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Apa yang kami telah ikat di bumi, diikat juga di surga. Biarlah anugerah-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan turun atas mereka. Dan kami memberkati keluarga ini ya Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berkat di dalam Allah penyertaan Allah Roh Kudus memimpin menyertai mereka sekalian. Biarlah kiranya anugerah-Mu turun ke atas mereka. Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka, buah kandungan mereka Engkau berkati. Biarlah kiranya segala sesuatu yang mereka lakukan dalam kehendak-Mu, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Limpahi mereka dengan anggur yang baru, limpahi mereka dengan sukacita dan kebahagiaan, dan biarlah mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan keluarga ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kepada seluruh jemaat dan saya undang bangkit kepada mempelai wanita boleh berdiri kembali, dan mari kita menyaksikan bersama-sama. Boleh saling berhadapan sekarang. Dan saya nggak tahu cincinnya dipasang di jari di dalam. Iya, akhirnya Pak Gia sudah berhasil. Iya, sekarang juga saudari rohani memasangkan cincin cinta kasihnya kepada sang suami, bahwa siap pernah berkesudahan kasih.
Oke, pas sekali. Berikan tepuk tangan seluruh jemaat yang hadir. Kita boleh menyaksikannya. Dan apakah ada lagi wujud yang lain untuk maksudnya lama-lama karena mau difoto. Oke, boleh menghadap kepada jemaat dan dan saudari rohani saudara Eliezer Gia. Maka mereka sekarang sudah dipersatukan oleh Tuhan dan kami terus bersyukur kepada Tuhan buat apa yang Kau izinkan terjadi di gereja ini, di gereja Tuhan Indonesia Jemaat Mulia, di mana saudara kami dan saudara kami telah disatukan menjadi suami istri. Seterusnya kami berdoa buat mereka dalam merencanakan keluarga mereka, jadi keluarga yang bahagia, keluarga yang mengasihi Tuhan, dan juga keluarga yang cinta gereja, dan keluarga yang mengasihi keluarga mereka masing-masing. Terima kasih kepada hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu dan juga telah melakukan agenda pernikahan ini. Kami berdoa Engkau berkati dia terus Tuhan. Kami berdoa setiap para pelayan Tuhan yang telah melayani Engkau di tempat ini. Berkatilah semua mereka Tuhan. Persembahan-Mu yang telah diberikan kepadamu. Berkatilah Tuhan kami yang telah memberi kepadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa kalau setelah selesai acara pemberkatan nikah ini dilanjutkan dengan acara resepsi, kami berdoa biarlah sukacita dari surga terjadi, biarlah setiap undangan-undangan yang telah diundang datang ya Tuhan, sehingga penuh dan bersukacitalah kedua mempelai yang telah Engkau berkati hari ini. Kami berdoa buat keluarga kedua belah pihak, Engkau tolong mereka Tuhan, baik selama berada di Batam dan juga nanti kalau pulang ke tempat mereka Tuhan. Sebentar lagi kami akan mohon berkat-Mu turun atas kami, dan selanjutnya cara kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mari kita pulang dengan berkat Allah Bapa, kasih-Nya Yesus Kristus, persekutuan Roh-Nya Kudus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin, amin, amin. Salam. Yahoo. Baik, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan di mana pada siang hari ini kita boleh menyaksikan bersama pernikahan kudus adik kami Eliezer Gia dan Rohani Tilobanua. Dan yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita hari ini, yaitu Bapak Pendeta Dr. Ornette Halarifa, yang sudah menaburkan firman Tuhan buat kita dan terkhusus bagi kedua mempelai hari ini. Dan juga yang kami berterima kasih atas kehadiran juga orang tua kami, Bapak Pendeta Dr. Peringatan Jibua beserta dengan Ibu, dan sekaligus juga sebagai Ketua DPC ini di Kota Batam. Kami sangat bergembira dan bersukacita atas kehadiran orang tua kami di Kota Batam. Terima kasih atas kehadirannya, dan juga kepada kita semua yang hadir, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Tanpa kami sebutkan satu persatu, kami sangat berterima kasih
atas kehadiran kita bersama dengan satu tujuan adalah menyaksikan pernikahan kudus yang sudah terlaksana pada hari ini, adik kami Eliezer dan Rohani. Kami dari pihak laki-laki saudara mengucapkan terima kasih kepada gereja di tempat ini dan juga para jemaat Tuhan yang hadir. Dan setelah ini nanti selesai acara ibadah dan pemberkatan nikah hari ini, dan kita akan langsung di depan gereja, kita akan duduk bersama untuk masuk dalam acara resepsi. Kita akan makan bersama yang disediakan oleh ketua mempelai. Ada 2 tempat yang disediakan bagi kaum Nasrani, nanti kita akan makan bareng-bareng di depan yang sudah disediakan, dan khususnya bagi saudara kami kaum muslim nanti sudah disediakan nasi kotak bagi yang hadir pada hari ini. Dan itu saja sebagai kata sambutan dari kami. Keluarga, bila ada kekurangan, kelemahan kami nantinya Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan kami mohon maaf, mohon dimaklumi. Biarlah acara pernikahan dan sekaligus resepsi adik kami ini, mereka sama-sama bahagia, mereka sama-sama bersukacita atas kehadiran kita semua pada hari ini. Demikianlah kata sambutan dari kami. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Shalom. Yahum. Minat sino lebih kema bahwa ima disambut kehede mewakili keluarga mempelai perempuan. Ketua lu faima disambut kehede wabai kerefu Yahum. Shalom. Ni semuanya Bapak Pendeta Pengkhotbah. Ni semuanya Yasimayama Sisoba Kota Batam. Ni semuanya Bapak Pendeta Kedua. Ni semuanya keluarga besar mempelai laki-laki. Ni semuanya Amaina Siso Panayande. Pangawaluan deh, yaitu harus suatu perintah dijalankan orang tua kepada anak-anaknya. Meimane pada rumah dunia, na umum tua di pangawalu bana umumi omoabe nibe halu. Makanya watola alua pangawaluan deh. Dan kami juga dari keluarga mempelai perempuan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Pengkhotbah yang telah menyatukan 2 insan menjadi satu tubuh dalam Kristus lewat pernikahan kudus. Ulun dari darajin yang nama Faema, bahwa itu Yahudi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku. Dan bala josile antu si te vai kaya te vai rumoriku besaga te pauriku si maya sinaru souri no mau tu ena tola moi obuyu itare amanu ubo kebawa sifau bani yosabuyu sora hera sabe na uromo kenama bumi ramo si paga con il Dio non farà sovami ma non farà so Italia la massa beva se semana una da leva te vai
sona gina telah masih sona gina terlupa alai tahu imane kedeku simana bakte simana kau birio doa berana suami Manfa gerwa puso Italia ulawa seberas semana ula pale mate bayu gele alai mele alai meru mana ama alai me to sasaina ago